Kebetulan kita ada simpan kain tuanya yang pagar alam ya, kain perlungnya. Kalau kain bidak galah napu komring itu saya dapat datanya dari kenalan kolektor kain yang ada di Malaysia deh. Banyak banget yang tidak menyangka bahwa kain songket itu ternyata motifnya bukan cuma itu aja. Banyak banget. Betul kan? Kain-kain tua Sumatera ya, terutama Sumatera Selatan, memang incaran para kolektor luar negeri. Info Museum British itu kondisi masih bagus banget loh, terawat luar biasa. Rata-rata tenunan di Sumatera Selatan, terutama daerah Uluan itu udah punah itu satu generasi. Jadi sangat rentan hancur, rusak karena iklim Indonesia ini kan lembab. Indonesia ini iklimnya untuk nyimpan kain kurang bagus. Kenapa di Eropa kain bisa sampai 200, 300 tahun? Karena iklimnya kering. Bagus. Karena dia berpikir tidak ada yang akan menjaga dan merawatnya, akhirnya beliau dan istrinya memutuskan akan mengembalikan kain itu ke Indonesia, terutama Palembang. Kalau songket-songket biasa mungkin seminggu sampai 2 minggu selesai. Kalau yang wastara yang asli, yang premium, yang bagus itu bisa bulanan. Iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah weekend. Ini hari Minggu, ya kan? Kita sudah janjian bersilaturahmi ke rumah teman saya lagi. Ini adalah seorang spesialis rekonstruksi kain-kain jadul, kain-kain tuanya, terus songket, bukan jumputan ya, sulam-sulaman, pokoknya dan paling banyak songket sih sebenarnya dari Sumatera Selatan, yaitu Bapak Ilham Zuliansyah. Kabar teman-teman pecinta wastra di seluruh Indonesia. Alhamdulillah, ya. Salam sehat untuk kita semua, jayalah wastra Indonesia. Semangat. Ya, amin. Nah, aku janjian sama Bapak ini karena dia sering keluar kota. Bapak lagi di Palembang nggak? Oh, enggak juga lah. Kadang-kadang aku 3 bulan ini harus ke situ, gitu kan, lagi melatih menenun. Apa nanti berangkat lagi ke sini ke situ. Wah sih, lumayan sibuk karena dia sekarang dipercaya untuk proyek besarnya adalah merekonstruksi kain-kain klasik dari Sumatera Selatan. Benar ya Pak ya? Ya, alhamdulillah. Bapak. Tua banget ya. Kak Ilham, biasanya kita panggil Kak Ilham sih. Iya, boleh karena memang ya alhamdulillah kita ditunjuk oleh Ketua Dekranasda Sumatera Selatan untuk mengangkat kembali wastra-wastra Sumatera Selatan sudah punah, terutama tenunan ya, untuk kain-kain tenun songket limar yang ada di seluruh Sumatera Selatan. Berbagai tempat di Sumatera Selatan. Iya betul. Sebenarnya kita udah kerjanya udah 3,5 tahun yang lewat sih sebenarnya, sebelum ada arahan dari Bu Gubernur. Memang awalnya mandiri. Ya hobi, senang aja. Ya, oke. Jadi kita ngerjain itu dulu perdana kita buat itu kalau nggak salah kain komring ya, 3,5 tahun yang lewat ya. Kain bidak galah napuh dari komring. Setelah itu kita buat kain perlung pasmah Kota Pagar Alam. Alhamdulillah. Kebetulan kita ada simpan kain tuanya yang pagar alam ya, kain perlungnya. Kalau kain bidak galah napu komring itu saya dapat datanya dari kenalan kolektor kain yang ada di Malaysia deh. Ya alhamdulillah. Agak susah juga bujuknya karena kan kolektornya kan sebagian dia nggak mau keluarin data karena mereka pinginnya kalau bisa kain itu punya mereka sendiri gitu, jangan ada di duplikat. Iya, nanti orang yang mau belinya ini mah udah pernah kesebar katanya. Iya, jadi tapi kita open mind, kita buka pola pikirnya dulu. Alhamdulillah kita dikasih foto jelas detail, kita bahas eksekusi kainnya. Sama ya. Oke, iya benar. Karena mungkin banyak banget yang tidak menyangka bahwa kain songket itu ternyata motifnya bukan cuma itu aja. Banyak banget. Betul kan? Jadi kan yang kita tahu kan songket itu motifnya bintang, mawar, ya kan? Nago besaung yang paling besar, yang paling banyak itu, atau cantik manis dan sebagainya. Ternyata di daerah-daerah di Sumsel yang lain, sesumsel yang lain itu punya motif-motif sendiri, Iya, kain-kain tersendiri. Iya, atau kain tersendiri. Iya. Ataupun dia punya teknik maksudnya teknik songketnya kali juga bisa. Iya, memang dia teknik songket, tapi ada ciri khas tersendiri ya, motifnya beda dengan Palembang. Motifnya gitu. Beda dengan motif Palembang. Nah, yang beredar kita sering pakai ini adalah
motif-motif Palembang ya kan. Iya, benar. Tolong coba diceritakan lagi, lanjutin yang dari tadi kan ini kan pribadi awalnya kan. Iya. Nah, habis itu mendapatkan motif lama itu kan selain dari koleksi pribadi yang memang diketahui asal usulnya. Nah, terus gimana dengan kain yang lain yang enggak, maksudnya apa ya, ternyata dari daerah sini juga ada loh gitu kan. Apa itu memang pernah ngobrol sama orang tuanya atau memang selain itu juga koleksi dari mana gitu? Oke. Katanya dapat dari foto Leiden gitu-gitu ya. Ada juga dari foto luar negeri, tapi sebagian kita buat dari koleksi kain pribadi. Kebetulan saya Banyak berarti ya. Enggak juga lah. Kebetulan saya juga suka hobi yang ngumpulin kain-kain tua gitu ya. Nah, itu dapatnya waktu itu memang karena memang dari kenalan Iya, gitu. dapatnya dari kenalan, kita juga hunting juga ke daerah. Kita ada kenalan teman-teman Oh di iya, daerah, dia hunting bantu ke daerah hunting ya. gitu kan. Iya, betul. Ada juga yang dapat dari kolektor yang mau jual ke kita karena kita untuk melestarikan gitu. Latar belakangnya dijual kenapa kain-kain itu? Kan misalnya kan itu aku mungkin membayangkan, oh ini tuh dulu punya nenek aku gitu Iya. kan. Karena begini Mbak Nadine ya, karena kebanyakan di daerah itu kan kain-kain tua itu kan boleh katakan kondisi udah lusuh ya. Iya. Udah Disimpan aja. ada yang Apa dia ada yang rusak, dipakai? ada yang udah lusuh, dan karena udah nggak menarik, kain-kain itu jadi mereka simpan di lemari numpuk-numpuk atau di peti numpuk-numpuk gitu kan. Karena bagi mereka nggak menarik dan tidak mungkin dipakai lagi karena nggak cantik lagi ya, kilau benang mas sudah nggak ada lagi, udah ada apa lusuh-lusuh gitu iya, kan. terus kan baju-baju tekstil-tekstil yang baru udah nyampe. Iya, benar. Nah, jadi lebih cakep. sebenarnya dari tahun 70-an sih orang-orang luar ya melalui hunternya ya, pencari-cari barang antik itu udah bergerilya ke seluruh pedalaman Sumatera, terutama Sumatera Selatan ya. Karena memang orang Sumatera Selatan ini kainnya luar biasa. Setuju, itu aku setuju. Iya, dari tahun 70-an mereka udah hunting. 70-an. Dan itu memang kain-kain antik, kain-kain tua Sumatera ya, terutama Sumatera Selatan memang inceran para kolektor luar negeri. Nah, karena memang dia memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan kain-kain yang ada di Palembang. Kalau kain Palembang udah umum ya, sampai sekarang masih dipakai orang, masih suka dibuat lagi gitu kan. Tapi kalau kain uluan itu rata-rata 85 tahun ke atas sudah punah. Iya, aku juga baca di artikel yang ditulis sama orang di satu website itu, ada yang sejak tahun 42 terakhir di Iya, benar. Kalau dari mana itu? Dari cerita orang-orang itulah. Iya, karena waktu itu saya gini ya, Mbak Nadine. Waktu itu saya ke Pagaralam, ke gimana ya? Dikatakan penelitian enggak ya? Jalan sekalian lah gitu ya. Jadi itu saya dapat informasi itu di Dusun Plangkenidai. Di Pagaralam saya ketemu ada nenek-nenek umurnya udah hampir 80 tahun. Jadi 80 lebih deh kayaknya. Kalau sekarang mungkin itu masih bujang kali ya, ngalor ngidul ya jalan ke sini. Enggak juga. Enggak ya, udah. Memang lagi jalan aja. Jadi waktu itu 4 tahun yang lewat ya, kalau nggak salah. Oh, masih ya baru 4 tahun yang lewat. Lagi COVID baru selesai hotnya gitu, tapi masih udah masa lockdown juga, tapi nggak pasca lockdown ya. Jadi saya ke Pagaralam, waktu itu ada teman juga dari Jakarta datang, kita jalan ke Pagaralam, oke kita jalan. Jadi saya jumpa teman di Pagaralam, saya cerita, jadi teman saya itu ada salah satu sesepuh orang Pagaralam asli di Plangkenidai. Jadi kita datang ke rumah beliau, kita tanya, ada nenek-nenek itu bilang, dulu waktu saya masih kecil dulu, nah dia cerita, nenek saya itu dulu bertenun. Jadi sebelum Jepang itu masih itu, jadi dia neneknya bertenun, dia lihat waktu dia masih kecil-kecil, masih umur 3 tahun, tadi udah ada kebayang-bayang gitu, neneknya bertenun. Nah terus masa Jepang masuk, itu kan kondisi nggak kondusif, perang, penggeledahan, perampasan, terus bahan baku juga susah didapat, jadi neneknya nggak bertenun karena mereka banyak ngungsi ngungsi juga. Nah jadi waktu sesudah zaman kemerdekaan kan itu udah lumayan lama ya, 5 tahun, itu alat-alat tenun kan mereka taruh di bawah rumah, di bawah rumah panggung, itu kan kena air segala macam lapuk, rusak gitu kan. Nah jadi malahan kata nenek itu tahun
sekitar 10-15 tahun yang lewat, alat tenun itu masih ada di bawah rumah itu. Memang udah nggak lengkap. Iya. Jadi sisa kain yang sedang separuh jadi Enggak, ada memang pula. alatnya Oh, aja. oke, tinggal Alatnya aja. Terus pas dia balik lagi ke dusun, itu udah dibersihin sama keluarga yang lain. Oke. Peralatan tenunnya gitu. Jadi Nggak bisa kalau lagi lihat. jadi kalau saya ambil kesimpulan untuk kain perlung pasmah Pagaralam itu punahnya ya sebelum masa Jepang masuk. Kalau Gitu kita ya. lihat dari cerita ya beberapa tetua-tetua di sana gitu. Jadi baru semacam hipotesisnya lah ya kalau Iya. itu kayaknya itu dari cerita orang yang tertua di situ, terakhir dia melihat, Mhm. habis itu Jepang masuk dan udah belum ada lagi ya. Iya, ada kemungkinan besar kain-kain kita di Uluan pun juga yang daerah lain juga punah ketika masa Jepang juga. Karena kan bahan baku tuh kan dulu zaman dulu rata-rata kan impor semua. Iya, betul. Sutranya Ya. impor, katunnya impor, benang emasnya impor Ya, juga. anggaplah kan itu datangnya ketika Palembang sebagai pelabuhan, terus itu datang lalu dibawa ke dusun kurang lebih Iya, gitu ya. semua barang-barang itu turunnya itu dari Singapura. Iya. Jadi benang emas dari India, sutra dari Cina, atau dari Jepang, dari mana pun itu semuanya di Singapura Singapura. awalnya. Dari Singapura itu dibawalah oleh pedagang-pedagang Palembang Ya. ke Palembang. Jadi orang-orang Uluan itu mereka Baik Sungai datang ke Musi, Palembang, naik kapal pasti mereka perahu, belanja ya, kan? karena kan Palembang ini kan bandar dagang Ya. besar dulu ya. Mereka bawa hasil bumi dari daerah Uluan ke Tukeran. Palembang. Ya, ada yang Barter. tukaran, ada yang jual beli Bayar, juga lah ya. ya. Gitu. Iya, tujuh. Nah, tadi kan kan banyak bilang ini kain uluan gitu kan. Kenapa bilangnya itu jenisnya kain uluan? Ya karena kan orang zaman dulu kan kalau mengatakan kan daerah-daerah Pagaralam, Ya. Melahat, Komering itu kan daerah Uluan. Kalau mereka mau ke Palembang tuh ngilir Ngilir. gitu. Banyak yang belum tahu, orang baru nggak tahu. Jadi bukan Hulu. seberang ulu seberang ilir bukan ya. Bukan karena itu gitu kan. Jadi mereka tuh dari Karena kan memang bilang. hulu ya, memang Sungai Musi ini kan hulunya kan ada dari Sungai Komering, ada Sungai Lematang, ada Sungai Ogan gitu kan, ada Sungai Keramasan gitu kan. Jadi hulunya dia dari sungai-sungai tersebut. Nah, sungai-sungai yang besar itu yang di daerah itu kan juga hulunya juga di daerah kayak Lematang kan dari Gunung Dempo ya. Oke, ya. Nah, terus Sungai Komering dari Danau Ranau. Terus Sungai Ogan dari Bukit Barisan Bukit Barisan di daerah Ulu Ogan. Jadi makanya disebut daerah-daerah uluan. Uluan Oke. gitu. Jadi songket-songket yang kemarin ini Ilham sudah buat itu adalah songket-songket, makanya dibilang songket-songket daerah uluan. Iya. Jadi ada berapa kain yang kemarin sudah selesai Yang sudah direkonstruksi? kita angkat kemarin 5. 5 ya? Iya. Jadi yang pertama Tadi ini kan nggak Bidagalah Napu. ya yang pertama itu Bidak Galah Napu dari Komering ya, dari Komering, Kabupaten iya. Oku Timur. Selanjutnya yang kedua kita buat itu kain perelung pasmah Pasmah. Pagaralam, Kota Pagaralam. Terus yang ketiga kita bikin perelung lahat. Oh. Maaf. Pada pas semua tadi sudah pagar. Sorry, bukan. Yang ketiga itu kita bikin dulu kain bidak cukit khas Oki, Kabupaten Oki. Yang Oki, ketiga, ya? iya. Ini Bidak cukit, apa, bidak kayu cukit, agung. bidak cukit, bidak cukit Bidak Kabupaten cukit. Oki. Itu kita bikin itu sebelum puasa kemarin. Sesudah itu Yang paling kemarin? kain tabak kemarin itu kita sebenarnya itu tapi belum launching ya. Iya. Itu kita bikin dari relief arca ya. Relief arca yang memakai motif songket gitu. Oh, jadi itu semacam inovasi sih ya kalau yang Ya, tabak itu ya. kita bikin bukan dari berdasarkan kain tua ya. Oh, berarti Ya. kain tabak tuh beda. Ya. dia ya. Jadi yang ketiga kita bikin kain perelung lahat. Ini. Pasemah dari Pagaralam. Oke, ini yang ketiga ini kain tuanya ini. Oh, semua dia dibilangnya perelung ya. Iya, kalau orang-orang Pasmah itu kan kayak orang Pagaralam, Lahat, Muara Enim, Semende, Empak Lawang itu masih rumpun Pasmah. Ya, Kain mereka ya. jadi kain mereka itu adalah kain mereka itu kategori kain perelung. Perelung tuh maksudnya apa? Ya nama kain. Oh, oke. Jadi tengkuluk perelung. Kalau kita lihat dari catatan kolonial Belanda mengatakan itu adalah kain masyarakat tempatan mengatakan itu tengkuluk perelung. Perelung, istilahnya itu. Ya. Jadi kain perelung Pasemah, Pagaralam, kain perelung mana lagi tadi? Lahat, Oh, Lahat. Lahat. Oke, udah berapa itu?
kecuali Pali jadi 4. 4. Yang terakhir kita bikin kemarin itu bulan April, selesainya hampir 3 bulan. Itu kain sungkit ugan. Oke. Sungkit ugan dari Ulu Ogan, dari daerah Pengandonan. Itu datanya dapat dari Museum British. Oh, Inggris ya? Iya, Museum British waktu itu pada tahun 1880 berapa, berarti 19 akhir, itu ada pengembara Inggris. Pengembara Inggris itu melakukan perjalanan, dan itu orang botanikal dia. Dia melakukan perjalanan dari Batavia ke Lampung. Berarti mungkin dia tuh yang ada tuh kalau di buku-buku Belanda itu kan yang gambarin bunga-bunganya Indonesia. Iya, benar. Diilustrasi-ilustrasiin. Jadi dia dari Batavia, dia ke Banten, dari Banten dia ke Lampung, Tanjung Karang ya zaman dulu ya. Itu dari Lampung dia ke Minggir berarti kayaknya. Ranau. Oh ya, lewat Ranau. Ke Danau Ranau. Nah, di Danau Ranau saya lupa nama peneliti botanikal itu ya. Jadi di Danau Ranau itu dia singgah di Kota Batu sekarang. Jadi oleh penguasa Kota Batu itu karena dia hubungannya baik, jadi dihadiahkan juga kain tapis cucuk handa. Itu tadi. Tapi belum. Oh, Itu kita jadi karena dia tinggal sampai berapa bulan di daerah Kota Batu, biasanya kalau orang-orang uluan itu mereka menganggap kita keluarga, ketika kita udah tinggal sana berapa bulan, kita mau balik ke daerah kita, biasanya dikasih kain sebagai tanda persaudaraan. Nah, dari Kota Batu itu Ranau itu dia melanjutkan perjalanan ke daerah Kisam. Masih gitu. Kisam. Nah, di Kisam dia kayaknya nggak lama ya, cuma numpang lewat, mampir sebentar. Dia lanjut dari Kisam dia ke Pengandonan, daerah Ulu Ogan. Nah, di Ulu Ogan itu diperkirakan dia tinggal 2 sampai 3 bulan. Ini catatan loh. Jadi jadi pengembaraan ini buat catatan. Jadi insya Allah ilmiah ya, bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Dan ada di Museum British itu kan. bukan A ini bukan memang katanya, bukan ujinya. Ya, aku percaya kalau mereka memang pasti bikin jurnal. Benar. Pasti bikin tulisan hari ini saya ke sini. Ya, jadi dia di Ulu Ogan, tepatnya di daerah Pengandonan, oleh kepala marga Pengandonan itu karena hubungan baik mungkin ya, dibantu dia ketika kembali dia dikasihlah beberapa alat perlengkapan menenun sama kain. Repot amat dia bawa itu ya, aku bayanginnya. Enggak, dia cuman ya kayak bambu-bambunya itu ya, bukan yang daya yang besar tuh, bukan. Ya memang sih dia pasti jalan pasti dia itu jalan sama tim ya gitu kan. Ya, jadi di Pengandonan dia dapat beberapa perlengkapan tenun sama kain tenun. Kenang-kenangan dikit lah. Ya, terus dia dari Pengandonan dia menurut catatan di perjalanannya itu dia ke arah Pagar Alam, yaitu daerah apa sih namanya, saya lupa itu. Ya. Bukan Pagar Gunung, ya arah jalan mau kemana itu loh, dari Simpang Mana ke atas gitu. Nah, jadi di sana dia tinggal di rumah pangeran sana. Dari sana dia lanjut ke penguasa sana, dia lanjut ke daerah Musirawas Utara. Jadi dia dari Musirawas Utara itu dia stop karena sana kondisi nggak bagus, banyak penyamun. Jadi dia kembali ke Batavia. Mundur lagi. Iya, betul. Nah, jadi itu kain yang sempat difoto sama dia itulah kain sungkit ugan. Itu kan kondisi kainnya saya lihat itu info Museum British itu kondisinya masih bagus banget loh, terawat luar biasa. Oh, jadi itu kalian dapatnya dari foto yang memang di Museum British itu ya? Iya, kebetulan ada teman. Karena ada kain aslinya. Iya, kebetulan kita di Palembang ini ada teman juga sih, teman-teman ya, anak-anak muda lah yang melek teknologi, melek internet segala macam. Jadi melihat kita antusias seperti itu, dia bantu. Dia orang Batu Raja juga, orang Batu Raja asli. Memang dia senang dengan budaya, jadi dia dapat data. Pak Ilham, saya dapat data ini, coba kita pelajarin. Oke, kita ketemu, dia kasih data. Oh, saya lihat, benar gitu. Kita coba eksekusi, alhamdulillah jadi. Iya. Alhamdulillah dapat gambar itu. Bayar ya kan, minta fotonya dari mereka itu ya? Kalau museum memang dilihat dari, memang kan biasanya kan museum mereka kan sudah ada
view online gitu kan, Ya, ada datang. kalau museum British gratis, Ya. Mbak Nadine. Cuma kemarin kita minta data kain perlung dari Empak Lawang, Lintang Empak Lawang itu museum Belanda, itu bayar deh. Ini yang lagi mau dibuat itu. Dia lagi proses sekarang. Itu bayar kalau museum Belanda. Karena di data online museumnya itu tuh ketika kita zoom itu pecah. Jadi kita Ya. minta request. Kita Yang request high detailnya resolution, dikirim pakai email. high resolution. Lumayan besar loh datanya, filenya. Iyalah, iya bener sih aku karena kan mereka itu high resolutionnya itu benar-benar yang kalau di zoom itu tuh benangnya sampai kelihatan. Iya, gitu. kelihatan. Nah, jadi kita 4K kita gitu. kita dapat data dari si Dandi juga ya. Ini luar biasa juga anak muda ini ya. Dia mau bantu juga karena memang dia senang juga gitu kan. Karena dia bantu kita karena kita buat memang eksekusi, bukan buat untuk yang Ya memang mau untuk publisnya. Kita memang Iya. buat kain ya. Iya, Kita iya. menyelamatkan intinya kita menyelamatkan motif, dia bantu. Nah, jadi kita beli kain itu beli data motif dari dia difotoin ulang deh. Iya. Mbak Nadine ya, itu 1,5an 2 foto. 1,5 jutaan. Pakai euro loh. Jadi mereka fotoin ulang itu. Iya. Kan karena Jadi memang nunggunya hampir 2 minggu. Jadi kita nunggunya hampir 2 minggu. Alhamdulillah dapat perlung dari Empak Lawang, Lintang Empak Lawang. perlung dari Empat Lawang ada 2 macam. Lintang Empak Lawang. Jadi Sungkit Ugan tadi dari Batu Raja itu. Iya, dari Kabupaten Oku. Oh iya, pula ya. Iya. Terus ini baru selesai dari Banyuasin. Oh ini Ini. baru kain, baru songket, baru selendangnya aja. Iya, udah satu set sih. Oh, udah satu set. Nah, jadi ini baru kita baru selesai dalam minggu kemarin, 4-5 hari yang lewat baru selesai. Ini belum Nah difinishing. kalau ini datanya kemarin dapat dari mana? Itu motifnya? ada kolektor, kalau nggak salah kolektor Malaysia nyimpen. Udah sama orang luar ya. Ya ini belum difinishing ya. Kita Oke. buat. Jadi kan kata Ilham juga ada yang dari koleksinya ibu gubernur, ada yang dari ibu bupati yang lain gitu kan mereka. Oh ya, jadi ini Banyuasin udah selesai. Kita lagi sekarang bikin proses kain lubuk linggau. Oh linggau. Nah, lubuk linggau lagi proses, insya Allah bulan depan selesai ya. Habis lubuk linggau, kita bikin Empak Lawang. Ini tadi yang perlung lintang. Iya, Empak itu. Lawang. Terus kita juga lagi bikin sekarang kain perlung dari lahat. Jadi saya waktu Lahat lagi ya. Iya, jadi waktu kita launching di Jakabaring Jakabaring. Sport Center kemarin di dining hall itu, jadi ada kepala dinas perindustrian lahat Ibu Nesya. Jadi lihat koleksi kain tua saya dipajang di depan ya di lobi tempat acara itu, beliau lihat kayaknya saya punya deh kain-kain yang kayak gini hitam-hitam kayak gini selendang kecil kayak gini. Oke Bu, boleh Bu. Nanti kalau sampai lahat kabarin. Ternyata beliau sore yang sebalik lahat kan. Ya, Malam jam 8 jam 9 beliau fotonya nggak jelas. Yang ini loh Pak Ilham. Oh iya ini perlung saya bilang. Ini lagi proses juga pembuatan. Jadi dia pinjamkan kain. Ya beliau pinjamkan. Kain asli Dan ya. ternyata yang punya beliau lebih unik lagi motifnya. Oh, I see. Itu dia dapat dikasih Warisan atau dari nenek beliau. Neneknya nenun atau dikasih juga? Nggak tahu juga. Belum tahu. Jadi neneknya menghibahkan ke beliau. Iya, karena kan bisa aja kadang-kadang kan bisa aja mereka dulu pejabat kan, habis itu dapat dari Oh enggak, itu dia keturunan. tanah Kebetulan dia apa, keturunan pesirah dari daerah apa saya lupa ya di daerah Lahat. mungkin pakaian Pakaian iya, warisan dari keluarga. Iya, Benar. betul. Ini kayak itu. Jadi daerah hampir semua tempat ya sudah ada ininya ya. Iya sudah kita kemarin ini kita ini Oki kemarin ya ini. Nah, ini. Iya ini Oki, Ini ini bidak yang- cukit Oki. ya. Ini yang di bawah nih selendang nih kayak ini. Nah, ini dia. Selendang pasarnya. Ini aja lebih enak. Kecil. Ini Oki kita buat. Kebetulan Oke kayak gini. Ya kain tuanya ada. Panjang-panjang seperti Ya ini dia masih kategori bidak. Makanya kan masih rumpun kompleng juga Oki kan. dibilang bidak tuh kenapa? Bidak. Ya istilah Bidak itu taunya bidak catur kan. itu istilah bagi masyarakat tempatan seperti itu gitu. Ini warnanya udah warna kekinian kita buat. Ya, oke, ya. Jadi, Karena kan tapi motifnya motif asli. pemotifannya, Ya, ini kita ini menyesuaikan. udah kontemporer. Jadi ini waktu itu kita diminta sama Ibu Bupati Oki kita mengisi pelatihan di sana selama 6 hari ya untuk membuat bidak cukit. Alhamdulillah ada dengan 20 orang peserta 6 hari progresnya bagus. Akhirnya mereka peserta tenun menyelesaikan di rumah.
Iya. Jadi nggak lama sudah itu Agustus kita ada event Warna Songket kan. Ya. Nah, jadi Pemda Dekranasda Kabupaten Oki itu membawa 10 kain bidak cukit hasil pelatihan. Dan ternyata itu mencuri perhatian loh dari tamu-tamu dari Jakarta. Berarti rata-rata mereka garis ini ya. motifnya, Ya, benar. kemudian ini nanti benangnya apa gitu ya, warna benar. oranye lah, ada yang hijau, benar. gitu ada yang merah, macam-macam dia punya warna. Ya karena apa namanya ya, biar nggak, kadang kan sekarang kan trennya orang nggak mau terlalu berat gitu kan warnanya itu kan. Kalau Ini ringan loh kalau ini. tidak cukup simpel. Iya, maksudnya ringan. Kalau yang biasanya kan Palembang itu kan berat ya. Berat dalam arti kata bukan ke berat masanya ya, tapi kayaknya untuk motifnya pemakaiannya tuh ya. gitu, motifnya apa gimana kayaknya tuh formal gitu kan. Benar. Teman-teman yang kain Tajung juga kan beda lain. Iya memang lain, tapi kan dia kayak apa dia bilang lilin ya, apa sih istilahnya ya, kayak gitu deh, panjang kayak gitu. lain ya pokoknya lain. Jadi kalau ada 5 yang udah jadi, 5 yang udah jadi, 6 dengan yang ini yang udah launching 5 ya, yang udah launching 5. ini insya Allah tahun depan launching ada, insya Allah 5 sampai 7 launching tahun depan yang baru lagi kain lama. Dan satu daerah nggak cuma satu ya, banyak ada variasinya, dan dibuatkan juga versi kontemporernya ya kan. Sementara kita fokus klasik dulu ya Mbak. Enggak, maksudnya iya sih, kita penyelamatan dulu ya penyelamatan dulu ya. Dan ya maksudnya bisa dibuat versi kontemporer kayak yang gini ya warnanya kan, dengan motif yang asli gitu. Kalau bagaimana jadi ada observasi nggak, motifnya ini tuh kemarin ada yang tahu nggak corak ini kenapa ada corak tertentu tersebut? Untuk saat ini sih kita ada nggak mereka yang memberikan informasi dari narasumber yang si kain-kain kolektor ini? untuk kain-kain tua ini ya? Iya. Sampai saat ini untuk informasi detail penyebutan nama motif sampai sekarang belum ada ya. Kayak memang kita perlu penelitian yang lebih ekstra lagi. Karena kan rata-rata tenunan di Sumatera Selatan, terutama daerah Uluan itu udah punah itu satu generasi. Jadi dari era sebelum Jepang masuk sampai tahun 50-an itu kan kita boleh katakan satu generasi hilang. Iya. Terputus ya generasi penenun di era Uluan. Tapi memang mostly motif-motifnya itu diambil dari flora. Setuju nggak? Iya. Flora dan geometris ya. Iya. Jadi kita sekarang ini kita cenderung ke pelestarian motif dulu, kita penyelamatan motif dulu. Jadi kita menyelamatkan motif kita. Nanti setelah kita kumpulkan semua motif-motif dan kita buat duplikat replikanya, mungkin kita ya seiring berjalannya waktu kita akan coba buat kajian lebih dalam tentang lagi kain tersebut. Karena kalau kita mau bikin satu langsung buat kajian habis waktu. Mbak Nadine, karena kan kajian kita nggak mungkin kita bikin 1 bulan langsung jadi, enggak. Iya. Itu kita butuh benar-benar penelitian yang harus sangat detail dan harus jelas dari sumber yang sangat bisa dipercaya. Berarti memang yang didapatkan ini juga dari narasumber yang ngasih kain atau misalnya dari orang yang punya kolektor itu juga mereka sampai saat ini mereka nggak tahu. Oh dulu ini kainnya cuma hanya namanya aja itu si kain ini, iya, kan? Tapi nggak ada. Oh motif ini tuh kemarin dibilang motif bunga kangkung atau misalnya apa bunga apalah gitu kan. Belum sampai saat ini belum ada. Kita dapat info detail dari seperti ini, ada motif seperti itu. Karena mereka bilang ini punya nenek saya, warisan dari nenek buyut saya. Cuma kayak gitu aja. Ya kayak gini kan kita nggak nemuin di kain songket yang sekarang. Lain ya kan, seperti segitiga ini kan. Ini unik ini. Jadi kayaknya ini di ukiran rumah Bahari Lahat juga ada ini seperti ini. Sama tumpalnya, bukan tumpal ya. Iyalah, ininya ujung kepala kainnya ini modelnya bukan ya kayak pecuar rebung biasa, memang dia khas ada sendiri. 1, 2, 3, 4, 5 gitu di kan. Di belakangnya lebih lain lagi, lebih gede lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kenapa dia lebih banyak di depannya? Pasti dia ada fungsinya dulu. Iya, memang ciri khas kain pasma itu dia kepala kainnya antara ujung kanan, ujung kiri pasti berbeda. Iya, mungkin ini dulu selendang lah ya. Dia ini selendang, jadi dia cara pemakaian seperti ini. Nah, pasti ada fungsinya. Jadi, kenapa yang satu? Jadi dia makainya kayak gini. Hah? Pakai cutting gun. Di sini makainya.
Oh, jadi ini tuh ada kain badannya lagi atau Dia pakai baju, orangnya pakai baju kan, pakai baju kurung ya. ya, Zaman dulu ya, misalnya. jadi dia kayak gini pakainya. Nanti dia pakai selendang ada Ya, motif yang belakangnya buat apa ya? Ya, ini kan sama aja. Iya, yang bagian pendek yang di Itu seperti sebelahnya ini cara pakai. Ada juga bolak-balik. nanti saya yang kayak itu sebentar ya. Mm-mm. Sebelah dulu. Kenapa dia nggak selembar aja ya kalau dia cuma di depan ya? Jadi ini kayak celemek gitu ya? Ini kayak apron gitu jadinya Ini kan? lagi ya. Ya, aku pikir tadinya ini ada dipakai di kepala. Enggak. Itu Jadi bagian pemakaiannya ini yang ketutupan bukan. gitu. Nah, itu tahu dari mana pemakainya? Dari orang-orang Dari sana foto-foto, juga kan? dari foto-foto Oh. zaman Belanda dulu kita dapat datanya. Hmm. Ini pemakaiannya juga lain. Nah, ini lain lagi juga. Lain lagi. Perlu. Oh, mirip kayak seperti ini tapi memang agak lebih Iya. besar ya. Nah, ini gini cara makainya gini juga. Oke. Seperti ini. Lagi perempuan. Perempuan. Lagi mungkin lain lagi kali ya. Enggak pakai perlu. Perlu khusus buat perempuan. Laki-laki, batik. Dia pakai kayak kain rumpak gitu. Oke. Ini kayak gini pakainya. Itu ada sih foto-foto zaman kolonial bisa dilihat dari Museum Leiden. Ah. Ada penari kebang, ada pengantin Ah. perempuan pasmah dia pakai Ah. seperti ini. Kayak itu bawahnya warna-warni lagi. Iya, memang cirinya seperti itu. Terus dia Oh, pakai- beda kain, bukan Iya. lusinnya ya? Iya, itu tambahan. Hmm. Rumbainya nanti dia pakai kalung di sini. Oh. Cara pemakaian di sananya. Iya. Ya karena memang entah nggak tahu sama atau enggak ya, So, tapi kalungnya seperti ini. Kasih lihat. oh iya, nah Nih. anak-anak ayam Bukan. apa? Bukan ya? Kalau Bukan kita anak orang ayam. Palembang kebun munggah nih. Dia Kebun dia, munggah. dia ini bisa susun sampai 3 sampai 9 panjang ke bawah. Kalung seperti ini. Itu tebal banget ya. Iya, biasanya yang kita lihat pun selempeng aja, Iya, itu sampai tebal. kalau daerah Tebalnya Uluan dia ada kalau daerah Uluan dia agak tebal sesenti. kalungnya. Beda dia lebih tebal. Masih dari situ. Masih dari sana katanya. Enggak, this is Apa from sudah silver. ini lain? Silver. Ya. Iya. Tapi nguning ya di Kadang kan di sepuh ya, sepuh emas ya. sebutkan aja ya. Oh, ya mak ya yang kita tahu kan dari kesejarahan songket itu dibuat oleh anak perempuan yang Iya. mau nikah gitu kan, Iya. atau terus yang punya songket itu orang-orang yang ibaratnya pesemah lah kayak gitu kan, pejabat gitu nggak sih? Soalnya yang sebenarnya kayak daerah-daerah Uluan sih yang pakai kain-kain songket ini kan pakaian kebesaran. Nah ya. Jadi yang makainya memang keluarga-keluarga kepala Kerajaan. marga, keluarga-keluarga pangeran, keluarga-keluarga pesirah yang punya kain seperti Bukan ini. cuman perempuannya, lakinya Laki-laki juga ada, laki-laki biasanya dia memakai kain rumpak yang kotak-kotak itu. Oh, sisi sampingnya itu ya, cuman bagian benar. situ. Iya, betul. Sama untuk tanja, untuk hiasan kepalanya gitu kan. Ya itu juga sekali ya, mungkin bukan hari-hari biasa, Iya, pas sama ada event-event Iya, misalnya biasa ada lagi event acara, seperti ini. gitu, Kasih dia lihat. pakai. Ini ikat kepala ini orang zaman dulu seperti ini. Oke, selipat kan? Ini kain tua juga ini. Ya, Ini karena untuk- berhati-hati. Jadi orang Komering pun juga pakai ini, tapi dia motifnya beda. Cara pemakaiannya beda. Daerah Oku ya, daerah Ulu Ogan pun juga dia Ya, pakai. ada limarnya. Iya. Jadi dia berbagai macam bentuk ikat kepala masyarakat Sumatera Selatan, banyak macamnya. Ya, ini aku juga pernah lihat, ini dulu Mas Jantung pasti gitu kan, tapi ini Iya. masnya sudah lumayan Udah ngelupas. Iya. Bener ya, asli ya itu emang ada masnya. Ini ya? masih Ini masih ada ya. ini udah agak buram. Nanti bisa di videoin lebih lanjut. Boleh. Fit buat di ini ya, apa namanya itu Nah, yang jadi footage itu. Kalau mau lihat tanja orang Palembang, orang Sumsel Oh, zaman dulu ada inilah. ujung di Iya. atasnya itu. Ini salah satu bentuk tanja asli masyarakat Sumatera Selatan zaman dahulu. Heeh. Ini estimasi sekitar Ini, ya. awal abad ke-20 lah, Oke, Buat 1900 akhir ya. 1900-an. Iya. Berarti perkembangan, bukan perkembangan ya. Ya kebanyakan songket ini rame ya dipakai pada zaman kesultanan lah ya gitu ya. Iya. Yang nggak bisa dipungkiri mungkin mulai dari Sriwijaya dia udah ada, ya nggak sih? Saya nggak berani ngomong ya, karena belum ada catatan Iya detail memang, ya. iya mungkin karena kan kebanyakan yang masih ditemukan itu tahun 1800 kain-kain yang dari segitu kan mungkin yang 1600 Kalau saya gini Belum Mbak Nadir, kelihatan. saya lebih cenderung suka berbicara tentang kain tua ini di awal abad ke-20 aja deh. ya. Kenapa saya suka berbicara tentang
awal abad ke-20, wastra awal abad ke-20, itu beberapa kain-kain tuanya masih bisa kita jumpain sampai saat ini. Tapi kalau kita udah berbicara abad ke-19, itu sangat jarang, terkecuali kain yang dari Ogan tadi ya, itu tersimpan di Museum British. Nah, biasanya kalau bahan-bahan sutra seperti ini, kalau udah abad ke-19, itu udah sangat rentan. Iya, dia habis sendiri. Iya. Habis sendiri. Jadi sangat rentan hancur, rusak, karena iklim Indonesia ini kan lembab. Iya. Indonesia ini iklimnya untuk nyimpan kain kurang bagus. Kenapa di Eropa kain bisa sampai 200, 300 tahun? Karena iklimnya kering. Bagus. Iya, kan mereka kayak baju tahun 1600 masih. Iya, kayak baju Napoleon itu ya. Mary Antoinette di France itu kan masih utuh. Kenapa? Karena iklimnya kan bagus. Iya. Kalau kita ini Indonesia ini iklimnya kita tropis ya. Tropis lembab itu sangat ngerusak kain. Iya, kain-kain yang serat alami itu. Iya, kita lihat kadang kain itu contoh kayak kembali ke tanah. Enggak, kayak contoh kain batik aja ya. Punya nenek kita misalnya, itu sampai berapa puluh tahun aja di lemari nggak dibuka, itu grek. Iya, langsung pas pakai kerak. Nah, itu. Amanda tuh rusak dewe makan rayap. Ya, bisa ngengat ya. Nah, itu yang jadi tantangan untuk kain-kain kita. Kalau rata-rata kalau di museum Belanda sama British, insya Allah kainnya awet. Ya, dia punya teknologi pemeliharaannya bagus. Terus suasana gitu kan. Iklimnya diatur. Gitu. Sampai ada diatur suhu. Betul. Iklimnya memang bagus lah untuk mereka menyimpan ya, merawat kain-kain tua gitu, masih oke. Tapi kalau Indonesia, tapi sekarang udah mulai bagus ya, kayak museum tekstil di Jakarta udah bagus. Ya, ada ininya memang studi untuk museum. Iya, benar. Museum tekstil di Jakarta udah bagus sekarang. Ya Allah, hati-hati. Nah terakhir ini yang kain yang terbaru yang nyampe ke Indonesia ke Indonesia ke Palembang yang dari Bapak Australia Mr. Pitt ya. Iya, nah itu coba diceritakan. Saya sih juga agak dadakan juga kemarin sih dihubungin oleh mungkin dia itu ketemu pas waktu Dinas Kebudayaan ke Australia ke Sydney kemarin kali ya. Oh enggak. Memang udah sebelumnya ya. Jadi Mr. Pitt itu dia cerita kemarin waktu itu beliau dapat kain itu warisan dari orang tuanya. Benar, saya baca itu. Ya, jadi orang tuanya itu tuh dulu pasca awal kemerdekaan kan lawyer. Iya, lawyer lah atau apa gitu. Nah, ya, terus itu ada pilot orang Belanda punya hutang sama orang tuanya. Jadi untuk bayarnya dikasih kain itu. Jadi akhirnya kain itu dibawa ke Australia, dia tinggal di Australia, udah jadi warga negara Australia. Tersimpan di bumbung, di pelapan atas ya rumahnya gitu kan, dalam peti. Terus beliau melakukan lawatan, liburan lah ya, mereka kan ke Sumatera Barat. Jadi di Sumatera dia lihat songket, kayak ini kayak punya warisan dari orang tua saya ya gitu dia bilang. Justru dia bukan ke Palembang ya, dia ke Sumatera liburan Barat. Ya, mereka liburan kan. Terus dia buka peti di atas itu dibuka, browsing cari informasi, ternyata memang songket Palembang gitu. Terus karena dia berpikir tidak ada yang akan menjaga dan merawatnya, akhirnya beliau dan istrinya memutuskan akan mengembalikan kain itu ke Indonesia, terutama Palembang. Ya aku lihat juga, wah bapak ini niatnya nih datang ke itu benar-benar niat dia sendiri ya. Benar. Bukan karena jadi intinya mengembalikan kain ke daerah asal. Mudah-mudahan aja bisa. Jadi akhirnya itu kain ditaruh di mana nanti? Museum Sultan Maubadarudin. Oh, sudah ada di sana? Udah ada di sana. Udah dipajang di situ ya? Nggak tahu udah dipajang, saya belum tahu ya. Iya, harusnya, nggak tahu deh. Mudah-mudahan aja bagus. Mudah-mudahan bisa terawat dengan baik. Itu kain, alhamdulillah awet kan di petinya itu kan, karena satu lagi karena suhu di sana. Iklim di Australia kan memang mungkin ya, karena mereka kan 4 musim kan, termasuk 4 musim, jadi ada nggak lembab kayak di Indonesia. Iya, padahal itu di dalam peti toh. Iya. Kayak gitu. Indonesia dalam peti udah puluhan tahun udah hancur kali ya. Iya. Nah ya, tahun berapa kemarin? Sekitar awal abad ke-20. Ya masih. Ya pastilah karena mungkin di tenunnya yaitu karena bapaknya dapat itu setelah kemerdekaan ya. Iya, awal kemerdekaan. Ya.
Jadi ada pilot, kayak pilot Belanda ini dia dapat kain juga kayak dari mana gitu kan. Iya, anggaplah kain itu sudah Pilot ditenun Belanda itu 5 dulu dia tahun memang lalu kayak atau pernah stay di gimana. Palembang. Iya, atau kain memang dia beli di pasar gitu-gitu kan. Pada saat itu kan orang mondar mandir, ya let's say ya hampir sama kayak gitu itu makanya. Dan berapa motif cogan, bunga cogan? Limar Cogan. cuman Cogan dia itu apa itu? mirip seperti ini kain. Saya juga ada nyimpan. Cogan. Jadi serupa tapi tak sama ya dengan Iya. yang di musik itu ya. Ya Allah, pecah ini benangnya. Ini seperti ini. Nah, ini Nah, barusan kurang juga. lebih. Iya. Ini motifnya sama, pucuk rebungnya sama dengan yang kemarin. Oh, ininya sama. Ininya sama, Ada pucuk mawar rebungnya ini. sama, ini juga sama, beda cuma di sini aja. Pinggirnya sama. Dia tuh apa ya warnanya kemarin itu Merah kayak juga. merah tapi bukan merah. Bukan merah ini ini. kan merah marun. Merah marun ke Ungu, magenta ya. Ya. Nah, gandinya dia lebih besar, ini gandinya kecil. Nah, ininya sama, cuma beda motifnya. Bunga cogan ini sama, cuma ada beda Ini dikit namanya aja. bunga cogan. Iya. Gitu dua gini. Oke. Maka kita kasih kalau sama dengan yang saya simpan gitu. Ya pasti mungkin lagi trennya model ini. Bisa aja. Trennya tahun itu. Enggak, kalau mungkin soket nggak sih? Palembang banyak sih macamnya. Ya. Bukan hanya tren, karena memang zaman-zaman Sudah banyak awal ya, abad memang ke-20 itu memang sudah banyak nian ya memang variasi motif ya. masa kejayaan soket Palembang ketika awal abad 20 itu memang Iya. kejayaan Palembang. Jadi memang ya motif itu memang saat itu ada yang lagi rame lah motif ini, ada motif apa lagi, ada motif Iya. apa lagi gitu kan. Cogan, bunga cogan gitu kan. Oke. Masih orang masih bikin yang motif Masih cogan-cogan ini. dibuat dibuat lagi. ya. Jadi kita udah buat berapa kali sih motif ini tempoh hari juga. Kita juga ada angkat sulaman ini ya. Oh ya, Nah, ini sulaman ini. Ini kain tuanya ada Ya, spesifik. selain songket juga ini Ilham bikin sulaman. Palembang memang ada ya, Palembang memang banyak menghasilkan wasra-wasra ya. Karena kita bandar perdagangan, jadi kita Nih. itu aku bayanginnya Palembang tuh kota internasional Ini kain tuanya. banget zaman dulu tuh. Oh, ini aslinya. Ini aslinya. Ini punya keluarga kita kainnya asli. Sarung bantal. Ih, Bukan sarung bantal, ini singep Singep tuh apa? untuk acara marhabahan bayi yang baru lahir. Oke, ini belakangnya pakai kain ini loh. Kain India. Kain maksudnya memang sulaman orang Nah, jadi hari-hari. ini yang lamanya, ini yang barunya. Yang versi barunya. Oh, ini benangnya satu berapa Kita helai? pakai benang yang halus, 2 helai Iya, Iya, 2 dua helai. Kalau ini Dua agak juga. besar. 2 tapi agak besar. nggak besar. Jadi ini lebih halus yang ini kita bikin. Mm-mm. Saya lihat kan ini motif ini kita Iya. kita sempurnakan nanti. Iya, betul. Ini bikinan nenekmu. Udah yang berapa nggak tahu lagi deh. Tapi memang buatan dari keluarga sendiri. Ya kan? Belum kali. tahu, Allahu alam ya. Belum tahu juga. Taunya kita nerima aja. Ini nih gitu kan, dihibahkan Ya, ini semua juga gitu kita ya. ada juga bikin yang ini. Oke, ini yang lagi on proses. Ya, On proses. Oke. ini kita revitalisasi, kita haluskan pengerjaannya. Maka teman-teman yang pengrajin angkinan, dimana kita arahkan untuk meningkatkan kualitas seperti ini. Cuman ada yang mau, ada yang enggak. Iya, iya, iya. Kebanyakan nggak mau, kan apa? Lama. Makanya lama, mereka butuh Benar. duit kan. Ini memang lama proses pengerjaannya. Iya. Mungkin Mbak Dani bisa lihat kan beda kan dengan yang Iya, iya. selama ini dilihat kan. Mm-mm. Ya untuk variasi lah, kalau misalnya mau yang premium seperti ini, mau Iya. yang Jadi kita di sini menjaga kualitas sulaman dulu deh. Kita fokus ke menjaga. Kita belum terlalu komersil ya. Kalau mau di komersil ini lama. Iya. Jadi kita memang fokus ke merevitalisasi saja dulu. Iya, pelestarian motif ya kan. Iya, benar. Pelestarian motif. Jadi ada motif-motif itu, ini tuh yang motif kita loh gitu kan. Iya. Kalau teknis ya kan, ini yang premium, yang ini yang Ini yang ada juga sulaman teket peranakan Palembang. ini teket itu ini untuk bahan baju ini. teket. Lihat pesanan Teket itu apa ya? Artinya Palembang tuh nyulam, kencang. nama sulaman. Iya, Tapi ini udah peranakan. iya, iya, ada gradasi-gradasi warna gitu ya. Iya, Kalau biasanya kan memang satu warna flat gitu. iya ya benar. nggak?
Setuju, setuju, setuju. Oke, Ilham. Siap. Kita sudah Lo kalau cerita kayak nggak tuntas-tuntas. tuntas, teman-teman. Bisa berjam-jam. Iya, teman-teman, kalau misalnya ingin bertanya banyak macam tentang kain songket lama atau misalnya sulaman-sulaman atau dan kain-kain wastra Sumsel ya yang antik-antik gitu kan, misalnya punya neneknya atau misalnya kayaknya aku punya deh ini tuh tahun berapa ya kira-kira gitu kan, atau misalnya kayak sama Mr. Pitt tadi kan, daripada nggak ada yang ngerawatnya ini ya, pasti diterima sama Ilham. Tapi dilihat dulu kata Ilham nanti, oh ini dari sini, ini sini gitu kan. Apa kalau ini ada misalnya- beberapa pakai kita masih simpan yang hasil Repro. repro itu ada 1, 2, ada banyak kita yang repro kita Iya, buat untuk persiapan event next year. iya betul Palembang itu akan Sumsel ya, Sumatera Selatan. Sumatera Selatan menjadi tuan rumah di Krianusa. Jadi ikon di bukan tuan rumah ya, memang bukan tuan ikonnya, rumah ya, jadi ikon. JCC itu. Karena pelaksanaannya tetap di Ya, JCC ya, betul. Jadi JCC itu tuh didekor dengan tema Sumatera Selatan. Iya, aku bayang. Iya. Jadi Sekitar bulan September nanti. semuanya diminta sama Ibu Ketua Harian Dekranasda Pusat Ibu Tri Tito Karnavia menginginkan yang diutamakan menampilkan kain-kain klasik seperti itu. Bukan yang kontemporer pun kita oke juga nggak masalah, cuma kita gali lagi ya motif-motif klasik kita yang sudah punah. Kain-kain tua kita yang udah punah tolong digali lagi. Iya. Ya benar. Iya, maksudnya masih banyak yang belum kita tahu, yang belum kita ketahui dan yang belum kita gali lagi lebih lanjut mengenai wastra dari Sumatera Selatan. Banyak. Wastra kita dari Ogan, dari Komring, dari Lematang, orang Pasmah ya, dari Ulu Musi, itu banyak. Pasmah aja ada ratusan kainnya. Komring jangan ditanya. Iya, karena mereka suku yang tertua ya. Iya, peradaban mereka zaman dulu luar biasa bagus. Iya betul. Besar. Pasti dia udah ada teknologi, dia udah berkembang teknologi pada saat itu. Saat itu kan ini termasuk teknologi loh pada Benar, saat unik itu loh. gitu. Kayak perlong kita pikir deh, dia halus banget loh nih. Teknologi pada saat itu loh. Jadi kan orang biasanya kainnya flat, hanya tenunan Iya. kosong. Ya selama ini orang polos, tahunya kan soket gitu. Palembang kan udah umum. Palembang kan ketika lihat kain perlung orang unik ya. Oh ternyata Sumatera Selatan bukan soket Palembang aja ya, memang benar banyak. Nah jadi kita juga Tekniknya songket ya. memang teknik menyungkit ya. Nah cuma kan kebanyakan juga di daerah banyak membuat Penyebutannya motif ya. lain. Enggak, yang motif dibuat sekarang itu yang kontemporer gitu deh. Oke. Mbak Nadine contoh bikin soket khas daerah. Jadi buatnya bukan berdasarkan kain tuanya. Ya, tapi niru dari Palembang lagi. Kebanyakan gitu masih ya. ke ala-ala Palembang tapi dibikin kayaknya ornamen apa. Nah, yang seperti itu untuk nilai jualnya kalau kita ada event di Jakarta itu kurang. Malahan nggak ada. Kan banyak kejadian juga di daerah-daerah ketika buat pameran di Jakarta bawa songket. Ternyata di Jakarta nggak ada yang respon. Nah, jadi ketika kita bikin songket bidak cukit ini kemarin waktu ditampilkan di Suwarna Songket kemarin di stand Kabupaten Oki ya oleh Ketua Dekranasnya, itu responnya luar biasa Ibu Menteri. Wah keren ya, wah unik ya. Nah, Baru lagi nih gitu ya. ya, jadi ternyata Sumsel itu bukan hanya Palembang. Jadi kita semua daerah-daerah itu semuanya ada, cuman kita memang butuh waktu ya proses untuk menggali kembali. Karena kain-kain itu sekarang untuk di daerah udah katakan udah nggak ada lagi, kadang ada di museum luar negeri seperti itu. Ya, makanya dibutuhkan anak-anak mudanya juga ikut berpartisipasi. Jadi mereka pasti ada sih yang minat terhadap let's say yang kesejarahan atau misalnya teman-teman yang visualnya lebih senang lihat model-model yang wastra-wastra kayak gini gitu kan, bisa bekerja sama juga dengan kita. Mungkin mereka belum ketemu aja dengan kita. Iya, sebenarnya dengan kita mengangkat wastra ini sebenarnya ya wastra-wastra klasik ini semua aspek bisa diangkat, pariwisata bisa keangkat, seni-seni yang lain bisa diangkat karena wastra ini salah satu pendukung budaya. Contoh kayak penganten. Nih, dia pasti menggunakan wastra kan, kayak baju pengantennya, apakah itu disulam, terus sarungnya, selendang pasti menggunakan bahan songket, perhiasan aksesorisnya itu menggunakan
apa pera ya, zaman dulu ya, atau tembaga, kuningan, itu kan budaya juga ya. Terus dia juga apa home dekornya, rumah adatnya, jadi semua mendukung. Jadi biasa kalau kita udah ngangkat wastra, ketika kita bikin event wastra itu semuanya bisa keangkat semua. Ya, ke beberapa lini bisa. Iya benar. Jadi kalau kita ngangkat contoh, kita cerita tarian ya, kita fokusnya tarian tok. Tapi kalau kita cerita wastra, itu lengkap. Dari pengantin, keseharian, semuanya keangkat semua. Bisa nanti kuliner juga bisa. Kenapa? Ketika ada acara pesta nih, misalnya acara kayak ngunduh mantu orang-orang Palembang zaman dulu ya, acara apa misalnya marhabahan, itu kan pakaiannya kan beda. Ada lagi. Nah, jadi kan wastranya juga beda juga. Iya. Jadi dari wastra ini kita bisa ngangkat seluruh budaya seni kita, bisa keangkat. Bisa kesentuh kemana-mana. Benar. Betul. Ya itu sambil untuk harapannya juga sih ke depannya itu. Iya benar. Semoga nanti semakin jaya lah wastra Indonesia. Banyak PR. Luar biasa ya, kita. Benar. Kalau untuk kita cerita kain tradisional terutama Sumatera Selatan ya, itu PR-nya luar biasa. Jangankan kain uluan, kain Palembang aja udah banyak PR kita sekarang. Karena udah tenunan asli Palembang kan sekarang udah juga memasuki lampu kuning juga sekarang. Yang asli. Ya karena asli banyak Palembang, yang sudah modifikasi dan penyesuaian dengan faktor ekonomi. Ya kan, faktor bisa dibilang kan. Juga prosesnya ya. Nah, prosesnya lama. Kan kalau semakin orang itu semakin masa depan itu maunya mereka yang cepat, praktis, aksesnya lebih cepat gitu lah. Jadi kalau yang lama-lama ngerjainnya, nah nggak mau gitu kan, apalagi. Ya, proses waktu. Ya, proses waktu. Karena sekarang sih ujung-ujungnya ya tetap ke uang. Jadi kalau kita udah berbicara uang ya, kalau mau prosesnya lama, ya lambat dapat uangnya. Ya, itu pilihan. Ya, jadi kadang kan orang kan kalau udah cerita wastra, kadang orang nanya wastra kain yang premium yang bagus ya, memang mahal harganya karena prosesnya memang lama. Kalau songket biasa mungkin seminggu sampai 2 minggu selesai. Kalau yang wastra yang asli yang premium yang bagus itu bisa bulanan. Iya betul. Jadi memang butuh proses. Jadi makanya dibuatlah yang middle low ya, yang kontemporer dengan harga yang terjangkau. Benar. Orang juga semakin. Jadi ada pilihan lah kalau yang mau yang otentik ya ada pilihannya, yang middle low ada pilihannya. Ya, sesuai makainya juga, sesuai budgetnya juga gitu ya. Makasih ya Ilham, jaga kesehatan. Jangan sampai nggak makan. Ngurusin kain. Tapi emang kalau udah ngurus kain kadang lupa semua kadang. Iya. Capek sendiri kan, kalau udah selesai ada event sudah selesai baru terasa capek ya. Kan. Ya udah. Terima kasih banyak semua teman-teman juga yang udah nonton. Mudah-mudahan bermanfaat, dapat inspirasi, berkembang terus wastra Sumatera Selatan. Udah itu kali ya, apalagi selesai gitu. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.